Siapa di sini yang kaget tanggal 26 Maret 2025 orang-orang tiba-tiba jago banget ngegambar? Gue bilang jago, basically itu bukan orang-orang yang nge-showcase gambar-gambar anak SD, SMP, SMA gitu ya, ngegambar kepala anak pang terus ngerokok gitu, bukan. Tapi gambar-gambar yang basically mirip banget sama mahakarya yang dibuat sama studio animasi Jepang, Studio Ghibli. Dan udah bisa lihat beberapa akun-akun udah nge-share tentang gambar-gambar yang mereka bisa buat. Dan tahukah kalian kalau misalnya gambar ini bukan gambar yang dibuat langsung pakai tangan, melainkan AI image. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Bersama Indonesia. Dan di tanggal 26 Maret 2025, sepertinya ini bukan tanggal yang baik buat orang-orang yang biasanya bekerja sebagai ilustrator, sebagai animator, dan juga sebagai seniman-seniman digital. Karena di tanggal tersebut, ChatGPT itu memberitahu kalau misalnya mereka basically buat fitur terbaru yang bisa buat orang-orang tiba-tiba jago ngegambar. Gambarnya ini terinspirasi jatuhnya sih, kayak mengambil sebuah style yang mirip banget sama anime-anime buatan Studio Ghibli. Buat lo semua yang nggak tahu, Studio Ghibli itu biasanya buat anime apaan? Anime-anime yang biasa dikeluarkan sama mereka itu yang terkenal gitu ya, kayak misalkan anime Totoro, terus abis itu The Spirited Away. Kalau misalnya lu pernah ke acara di Jepangan, lu pernah ngelihat ada orang yang pakai kerudung hitam terus pakai topeng putih, itu bukan dia ikut sekte tuh, tapi emang lagi cosplay tokoh atau karakter yang ada di anime Studio Ghibli. Nah terus buat gue sendiri yang biasa udah ngelihat beberapa adegan-adegan yang dibuat sama Studio Ghibli, itu dengan sekali aja ngelihat lu bakal tahu di kemudian hari gitu ya. Kalau misalnya lu ngelihat style anime yang sama, itu pasti lu langsung tahu kalau misalnya itu buatan Studio Ghibli karena saking estetiknya anime buatan mereka. Yang paling teringat dalam pikiran gue ketika gue ngomongin soal Studio Ghibli itu adalah gimana caranya mereka buat adegan masak-masak gitu ya, yang benar-benar satisfying buat dilihat. Atau adegan dimana lu bisa ngelihat pemandangan yang indah banget padahal itu gambar dari orang. Atau yang paling menariknya adalah gue pernah ngelihat salah satu adegan dimana itu tuh lagi crowded banget, terus habis itu dibuat ternyata ya selama 1 tahun 4 bulan untuk scene yang hanya 4 detik aja. Dan begitulah caranya Miyazaki Sensei gitu ya, dalam menyimpan soul dan juga ciri khas dari sebuah animasi buatan Studio Ghibli. Beliau sekaligus co-founder itu selalu menanamkan kalau misalkan anime yang dia buat beserta tim gitu ya, nggak cuma sekedar gambar doang, tapi benar-benar ada pesan dan juga ada jiwa yang tersirat agar orang-orang yang menontonnya benar-benar bisa merasakan apa yang ingin disampaikan secara langsung, baik itu secara visual ataupun secara audiovisual. Bahkan audionya sendiri, orkestra itu sendiri itu benar-benar kayak menenteramkan jiwa banget. Tapi di tanggal 26 Maret 2025, pekerjaan yang seharusnya benar-benar dibuat secara kehati-hatian gitu ya, tiba-tiba berdasarkan opini dari berbagai macam ilustrator yang ada di dunia tercoreng karena adanya fitur ChatGPT ini yang ngebuat bener-bener cuma hitungan menit doang. Gak harus lu belajar gimana caranya buat tracing, gimana caranya buat bikin karakter segala macem gitu selama bertahun-tahun, lu udah bisa langsung buat itu gambar dengan style yang hampir mirip dengan buatan Miyazaki Sensei. Hanya dalam hitungan beberapa menit, cukup ngetik beberapa kalimat prompt aja, lu udah bisa mengubah foto yang ada dalam galeri lu menjadi sebuah ilustrasi yang mirip banget sama buatan Studio Ghibli. Caranya gimana Bang Ray buatnya? Buat lu semua yang penasaran, lu tinggal ke ChatGPT, terus habis itu lu ubah versi jadi 4.0, terus habis itu lu tinggal submit foto lu, terus buat prompt. Ubah style gambarnya menjadi gambar anime, ntar bakalan diubah sama ChatGPT dalam hitungan menit menjadi seperti ini. Dan ini menurut gue mengesankan dan juga menyeramkan dalam satu waktu gitu ya. Kenapa? Karena ini mengesankan. ChatGPT akhirnya benar-benar bisa ngegambar dalam hitungan menit gitu ya, jelas. Ini lebih cepat, lebih efisien dibandingin orang-orang yang biasa ngegambar secara manual. Tapi ini akan menjadi mengerikan kalau misalnya lu lihat POV-nya dari orang-orang yang bekerja sebagai seniman-seniman digital. Karena meskipun mereka lebih lama, mereka justru punya otentifikasi sendiri gitu, tapi bakal dikalahkan sama fitur-fitur yang kita sendiri nggak tahu apakah fitur ini secara tren data beneran bersih kah, beneran udah izin ke kreator utamanya kah, atau belum izin sama sekali. Jelas kalau misalnya belum izin langsung masuk ke dalam permasalahan hak cipta gitu ya, tentang hak kekayaan intelektual, dan itu yang sedang dipermasalahkan sama setiap ilustrator yang ada di dunia terkait AI yang bisa nge-generate image. Selain mereka juga terancam gitu ya secara profesi,
Mereka juga karya-karyanya yang dulu pernah dirilis sebelumnya itu juga terancam karena menjadi data trend yang kita nggak tahu apakah si pengembang bakalan izin atau kagak. Soalnya udah ada kasus sekali 2 kali gitu ya. Kalau nggak salah yang paling gue inget itu kasus ada ilustrator Cina yang tiba-tiba karya-karyanya di internet diambil sama pengembang AI gitu. Terus habis itu akhirnya bermasalah, si ilustratornya itu kalau nggak salah tuh langsung protes gitu ya ke penggunaannya, terus habis itu dihapus dah fiturnya. Gua nggak tahu kelanjutan terbarunya kayak gimana, cuman jelas ya ada permasalahan 1-2 terkait ilustrator versus AI ini. Tapi gimana POV orang-orang yang antusias terhadap perkembangan AI zaman sekarang? Jelas mereka semangat banget, bahkan ada yang langsung bereksperimen menggunakan AI yang lain agar nggak cuman diubah gambarnya menjadi Studio Ghibli Art, tapi langsung dianimasin pakai fitur Morphic, kayak misalnya dibuat sama Kunal Bagria ini, What if Interstellar was a Ghibli animation. Langsung udah ada yang buat video animasi berdasarkan film dan juga anime Ghibli Studio. Ya bahkan gak sedikit juga ada di antara mereka yang langsung showcase gitu ya, dan juga ngaplikasiin ke foto-foto meme yang udah pernah ada di internet. Cuman yang menariknya di sini adalah apakah sudah ada tanggapan langsung dari kreator original art style dari Studio Ghibli ini, aka Hayao Miyazaki Sensei. Kalau misalnya gue lihat itu belum ada statement resmi langsung dari Studio Ghibli. Tapi ada satu postingan di Twitter yang berkeliweran kalau misalkan Studio Ghibli itu udah ngebuat sebuah pernyataan langsung dari sebuah surat seperti ini. Cuman udah ada community notes-nya kalau misalkan ini terindikasi hoax atau dibuat-buat sama oknum seseorang yang emang gak suka sama AI aja kayak gitu. Nah yang menariknya adalah di internet, khususnya di Twitter, orang-orang justru menemukan sebuah video doxly yang memperlihatkan Miyazaki Sensei menyatakan sebuah opini terkait teknologi yang akan bisa menggambar sendiri. Nah video ini justru jadi menarik banget karena interpretasinya beda-beda tergantung POV lo. Kalau misalnya dari POV orang-orang yang suka sama AI bilang kalau misalnya videonya Miyazaki ini justru nggak ngomongin soal generate image tentang ChatGPT dan juga artificial intelligence, tapi ngomongin tentang sebuah subjek yang emang sedang dipresentasikan gitu yang dibuat sama teknologi. Tapi Miyazaki Sensei nggak setuju dengan adanya hal tersebut karena mengingatkan dia terhadap teman difabelnya, yang mana kalau misalnya ada teknologi yang udah bisa buat kayak gini dan ngerasa benar-benar bisa mereplika gitu sesuatu yang tidak sempurna, dia ngerasa jijik bahkan gak pengen bekerja sama dengan teknologi tersebut. Nah sementara kalau misalnya lu bergeser dikit sama POV orang-orang yang emang seorang ilustrator gitu menganggap ini video jelas banget kalau misalkan Miyazaki Sensei bener-bener gak suka dengan adanya teknologi yang bisa menggambar sendiri. Dan buat menjaga objektivitas kita gitu ya di video ngopi kesempatan kayak ini, marilah sama-sama kita lihat bareng videonya kayak gimana. Bentar. Daripada kita ngelihat video yang di-share sama orang-orang Twitter, takutnya bias gitu ya, kita bakal ngelihat video originalnya sendiri di channel YouTube yang durasinya 2 menit 19 detik yang di-share di channel Manhattan Project for a Nuclear Free World. Sebenarnya gue nggak tahu kenapa video animasinya di-share sama channel tentang nuklir gitu ya. Cuman ini video diupload di tanggal 16 November 2016. Berarti ini bukan tanggapan langsung Miyazaki terhadap tren ChatGPT yang udah bisa ngubah gambar menjadi anime base sesuai dengan stylenya dia sendiri, oke? Jadi sorry banget sebelumnya kalau misalnya gue harus potong-potong sambil gue potong-potong videonya, soalnya takut copyright kalau misalnya gue harus tonton full, oke? Basically ada bapak-bapak atau mas-mas namanya Nobuo Kawakami. Namanya mirip ya kayak guru yang ada di Persona 5. Jadi beliau ini berasal dari Japanese Telecommunication and Media Company, di mana sedang presentasi ke Miyazaki dan juga founder dari Studio Ghibli harusnya gitu ya, terkait teknologi yang bisa membuat sendiri objek, gerakan dan juga apapun itu. Oke. Kita bakal lihat bareng-bareng. 人工知能で動きを学習させた CG を見せてくれるそうです。これ踊ってるように見えますけど、でこれは早く移動するっていうので学習させたやつなんですね。これ頭を使って移動してるんですけど、基本痛覚とかないし、頭が大事とかっていう概念がないので、だからもう頭をもう普通の足のように使って移動してるっていう。この動きがとにかく気持ち悪い。 This movie is so creepy and could be applied to zombie video games. こういう An artificial intelligence could present us grotesque movements which we humans can imagine. Oke, ini bukan ide yang buruk juga kalau misalnya diterapin ke game horror gitu ya. Iya gak sih? Dan ini yang pada akhirnya ngebuat bias dan juga ngebuat tanggapan dari setiap orang-orang yang nonton video ini berbeda.
yang AI enthusiast bilang kalau misalnya Miyazaki ini justru ngeresponnya ke objek yang tadi, sementara si ilustrator bilang kalau misalkan tanggapannya Miyazaki nggak cuma ke objek yang tadi, tapi ke teknologi yang emang benar-benar dipermasalahkan kayak misalnya sekarang. 一応こんなことをやっています。 Jadi beginilah tanggapannya Miyazaki Sensei. 実際にはEvery morning, not recent days, but I see my friend who has a disability. Ya, dia ngomongin soal temennya yang difabel ya, yang udah kita そのハイタッチするんだけども大変なんです。 diskusin tadi. 彼の筋肉がこわばってる手と僕の As 手 I'm で with こ Steve うハイ muscle タッ reaching チ out to my hand. でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思っ I て見 can ること watch でき this ない。 stuff and find interesting. これを作る人たちは Ya, 痛 ini み personal banget ya berarti ya buat Miyazaki Sensei. Tapi gini ya, justru orang-orang Jepang itu polite banget. Gak bisa langsung secara gamblang ngasih tau gue gak suka atau gue suka, tapi bener-bener secara analogi kayak gini bla bla segala macam, silakan interpretasi sendiri kayak gitu. Jadi secara tidak langsung Miyazaki ngomongin ini dan bilang kalau misalnya gue nggak bisa ngelihatnya, mungkin aja ada pesan yang lain yang mungkin aja nggak beda jauh dengan apa yang disampaikannya sekarang. とかそういう Whoever もの creates this stuff has no idea what pain is or whatsoever. Nah ini dalam banget kalimatnya loh. Whatever creates this stuff, siapapun yang emang membuat hal ini gak punya cukup pengetahuan gitu, gak punya ide bagaimana rasanya sebuah rasa sakit. Dan ini kalau misalkan dianalogikan kepada sebuah dunia seni gitu ya, gimana sekarang udah ada seni yang otomatis langsung jadi sama yang benar-benar dibuat tangan pelan-pelan sampai berhari-hari bertahun-tahun, kalimatnya masuk loh. やってるでしょ。 Kalimatnya masuk aja. I am literally disgusted. そんなに気持ち If 悪い you もの really をや want っ to てる make なら creepy stuff, you can go ahead and do it. 僕はこれを自分たちの仕 I 事 will として never wish to incorporate this technology into my work at all. I strongly feel that this is an insult to life itself. Lihat respon dari mas-masnya. Gue yakin ya, bapak-bapak dan mas-mas ini udah bersemangat banget gitu, pengen bisa bekerja sama Miyazaki Sensei. Tapi sepertinya responnya benar-benar di luar dugaannya mereka. Bahkan dia bilang dengan jelas kalau misalnya I strongly feel that this is an insult to life itself. Dan ini jadi topik, jadi judul dari setiap media massa yang memberitakan tentang tren ChatGPT yang emang lagi rame sekarang. Gue jujur rada kasihan juga sih sama mas-mas dan bapak-bapak ini yang emang benar-benar dari awalnya tertarik gitu pengen kerja sama. Kayak gitu. Karena buat gue sendiri gitu ya, gue nggak menolak artificial intelligence. Gue menolak justru penggunaan artificial intelligence yang amburadul dan juga ugal-ugalan. Karena kalau misalnya pada akhirnya orang-orang itu nggak sadar, oke, mereka bisa aja benar-benar ngambil alih pekerjaan lu tanpa lu itu sadar. Kayak gitu. Sebisa mungkin kita harus tetap jadikan AI itu sebagai support system. Jangan sampai justru menjadi sesuatu yang diandalkan secara terus-menerus. Dan ini kasusnya sama kayak ilustrator yang sekarang tuh lagi berjuang gitu ya, karena ngerasa tertekan dan juga ngerasa terancam banget karena adanya artificial intelligence ini. Jangan sampai lu tuh baru ngerasain dulu pekerjaan itu terancam sama AI, baru ngerasain hal yang sama dengan ilustrator-ilustrator kayak gitu. Lo harus tahu kalau misalkan AI ini harus benar-benar punya solusi yang clear dulu antara orang-orang yang bekerja sebagai ilustrator sama orang-orang yang emang merasa diuntungkan. Karena jujur aja coy, gue termasuk orang yang pernah berlangganan Midjourney dan menurut gue untuk mencari ide lewat artificial intelligence itu nggak buruk-buruk juga. これでもほとんど実験なので、それは分かってます。その世の中に見ててどうこうって You そういう want to do anything by showing it to the world. Yeah, I understand. どこへたどり着きたいですか。 So what is your goal? まあ人間が描くのと I 同 would じよう like to build a machine that can draw pictures like humans do. を、 Ini dalam banget ini jawabannya. はい、 Wolchu. Wolchu itu kayak ibaratnya kayak sebuah pertanyaan yang bener-bener defensif banget. Lu beneran bisa nggak terus dijawab ya? Ah ini Miyazaki Sensei-nya. Dari pandangnya lo bisa tahu kalau misalnya dia ngerasa kayak ini kayak udah bukan eranya gue lagi dan mungkin kedepannya gambar emang bener-bener bisa di-generate dan juga dibuat sama mesin. Dan ternyata di beberapa tahun kemudian hal tersebut benar-benar jadi kenyataan. 地球最後の日 We が were 近い。 nearing the end of times. それは人間の方が自信がなくなってくる。 Humans are losing faith in ourselves. Ini kayak anjir nggak ada yang lebih sedih dibandingin ngelihat orang tua yang sudah sadar kalau misalkan ini udah bukan zamannya dia lagi men. Anjing sedih banget itu.
Tapi gue juga ngerasa sedih juga sama orang-orang yang emang udah semangat banget gitu untuk ngasih tahu kalau misalnya kita juga bisa berinovasi dan segala macam loh kayak gitu. Maksud gue AI ini akan berbahaya tergantung bagaimana caranya kita menyikapi. Dan karena gue bukan orang yang berasal dari pengembang AI gitu ya, gue nggak bisa nyari tahu sendiri gitu apakah sudah ada informasi yang akurat terkait train data dan juga aturannya kayak gimana kalau misalkan nge-generate image dan segala macam. Mungkin ada di antara lu semua yang emang bisa ngejelasin ke gue gitu ya, yang emang lulusan ilmu komputer, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi yang jelas dari drama ini kita belajar kalau misalkan kita harus sama-sama menghormati proses agar seenggaknya ketika sudah menghasilkan kita tidak dianggap sesuatu yang memang harusnya dihindari kayak gitu. Baik lagi, gue termasuk orang yang menghormati ilustrator dalam mempertahankan pekerjaannya, dan menurut gue sebuah ilustrasi itu adalah sebuah karya seni yang sebenarnya harus kita hormatin, gak cuman bisa kita replika. Sementara gue juga termasuk orang yang basically menjunjung tinggi kemajuan teknologi gitu. Jangan sampai kita menghambat adanya inovasi yang memang dibuat sama orang-orang, men. Kalau bisa kita justru harus sama-sama mengawal, dan menurut gua apa yang dilakuin sama ilustrator ini justru mengawal juga biar seenggaknya pengembangan AI ini nggak amburadul, juga nggak cuma nabrak-nabrak hak cipta doang sampai pada akhirnya merugikan beberapa pihak. Baik lagi, jangan sampai lu ngerasain dulu apa yang dirasain sama ilustrator baru ngerti gitu apa yang sedang mereka perjuangkan. Jadi sekali lagi itu aja mungkin topik tentang ChatGPT, fitur terbaru yang akhirnya lu bisa ngebuat dan juga bisa ngegambar secara cepat gitu dengan menggunakan style Studio Ghibli. Kalau misalkan semua ada tanggapan lain silahkan tulis di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next ngopi. Jangan lupa makan.